Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Korban hanyut di Silaut, pesisir selatan, ditemukan meninggal dunia. Satu pikap terperosok di jembatan Muara Sakai akibat lantai jembatan ambrol. Berkas dinyatakan lengkap. Tersangka pemerkosa dan pembunuh seorang gadis penjual gorengan dilimpahkan ke kejaksaan. Satu pikap terperosok di jembatan Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, pesisir selatan, pada Sabtu pagi pekan lalu. Mobil yang membawa muatan pasir itu terperosok karena lantai jembatan yang terbuat dari plat baja tidak dapat menahan berat mobil. Menurut salah seorang warga, kejadian berawal saat mobil itu selesai memuat material pasir di Kecamatan Pancung Soal dan hendak kembali menuju Kecamatan Air Pura. Saat melewati jembatan gantung, lantai jembatan ambrol, sehingga mobil itu pun terperosok. Hampir seluruh badan mobil terperosok ke bawah jembatan. Beruntung bagian depan mobil tersangkut, sehingga sopir dapat diselamatkan warga dengan cepat, dengan cara membuka kaca depan mobil. Panjang jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura ini diperkirakan 100 meter. Dengan berlantaikan bahan plat baja yang berkarat. Aktivitas ini ekonomi masyarakat yang untuk mengangkat pasir ya kan. Biasanya itu lewatnya cuma satu ini jalurnya karena kedekatan antara sumber pasir dengan tempat bongkar materialnya itu dekat. Justru nggak ada pilihan lain, cuman jalan satu-satunya harus lewat jembatan ini. Masyarakat sekitar sering melewati jembatan gantung itu. Karena ini satu-satunya akses yang menghubungkan dua kecamatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Berkas kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS yang dilakukan oleh tersangka IS telah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik kepolisian. Meski telah dinyatakan lengkap, namun jaksa penuntut umum masih melakukan pemeriksaan langsung kepada tersangka di kantor Kejari Pariaman. IS yang didampingi pengacara dicecar pertanyaan oleh jaksa untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait kronologis pembunuhan dan pemerkosaan. Usai pelimpahan berkas, penyidik kemudian membawa kembali tersangka IS ke sel tahanan Polres Padang Pariaman sambil menunggu jadwal sidang dimulai. Kejari Pariaman menyatakan pihaknya akan melakukan penyempurnaan berkas untuk segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pada hari ini kami melakukan tahap 2, yaitu penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Pariaman. Nah, untuk selanjutnya tim nanti akan melakukan penyempurnaan surat dakwaan agar perkara ini bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pariaman. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 285 KUHP, dan pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancamannya hukuman mati. Kasus ini berawal hilangnya NKS saat menjajakan gorengannya pada tanggal 6 September tahun lalu. 2 hari kemudian, korban ditemukan tewas terkubur tak jauh dari rumahnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran sabu-sabu, tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya bergerak menuju sebuah warung makan di Nagari Sungai Rumbai, Darmasraya pada Jumat malam pekan lalu. Polisi menangkap seorang pelaku yang tengah berada di warung makan itu. Pelaku ini bernama Ardiansyah dan tak bisa berkutik saat ditangkap. Dari tangannya, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 paket sedang dan 15 paket kecil yang hendak diedarkan di Sungai Rumbai. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang haram itu dibeli oleh pelaku di wilayah Bungo, Jambi, dan dijual lagi di Darmasraya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Rusmar Desa telah kembali berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar yang diduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang berinisial AA, sehingga dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Dari tangan tersangka ditemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 15 paket kecil. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Hingga Minggu malam, toko grosir yang menjual barang kebutuhan harian masih tutup. Garis polisi terlihat mengelilingi pintu depannya. Pertanda tempat itu masih dalam penyelidikan polisi. Sedangkan beberapa orang polisi dari Satreskrim Polres Darmasraya mengejar pelaku yang diduga kabur keluar Sumatera Barat. Peristiwa perampokan menggunakan senjata api itu terjadi pada toko grosir di daerah Jorong Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Darmasraya, pada Kamis malam pekan lalu. Dari rekaman kamera pengintai, terlihat para perampok yang berjumlah 6 orang memasuki toko grosir dan langsung menodongkan senjata api ke arah pemilik toko yang sedang melayani pembelinya. Para pelaku ini yang seluruhnya memakai helm dan penutup wajah itu langsung beraksi. Salah seorang pengunjung yang lari ke dalam rumah ditembak oleh pelaku dan mengenai tangan kanannya. Pelaku berhasil membawa lari uang ratusan juta rupiah yang berasal dari pemilik toko dan uang pengunjung toko, serta barang-barang dagangan berupa ratusan bungkus rokok. Usai beraksi, mereka melarikan diri dengan 3 sepeda motor. Pas udah di depan pintu rolling, ditembaknya, terus disuruh kami nunduk semua, dibilang, mana duit, kayak gitu. Terus langsung dia ke meja kasir ibu, ditodongnya ibu juga, digeledahnya kasir itu, diambilnya semua itu duit yang ada di situ. Dia lari ke dalam, dia mau melindungi yang di dalam ini. Dikuncinya pintu kamar itu, nggak mau dia buka, disuruh sama ibu dia buka, nggak mau juga. Akhirnya ditembak sama orang itu, ditembak tembuslah tangannya itu tadi. Korban penembakan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Inafis Polres Darmasraya kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara perampokan. Betul Pak, ada kejadian perampokan di Sungai Betung. Itu kegiatan kita sedang penyelidikan dan pengembangan. Apakah perampok ini diduga menggunakan senjata api, Pak? Untuk di lapangan ada korban, kita tembak menggunakan senjata api. Kasus ini masih diselidiki oleh Polres Darmasraya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi belum menginformasikan jenis senjata api yang digunakan. Apakah senjata organik, senjata rakitan, atau senjata api ilegal? Polisi juga tidak memberitahu awak media kaliber senjata yang digunakan pelaku. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak bisuari.